Welcome to Friday the Malando. Well, in this video we will reveal about kematian Bruce Lee. Demi memecahkan teori-teori tentang kematian Bruce Lee, kami telah melakukan beberapa riset untuk mendapatkan materi tentang fakta yang mengangkat kematian Bruce Lee ini, teman-teman. Ternyata banyak sekali teori-teori yang mengungkapkan bahwa si ikon bela diri Cina ini mempunyai kisah kematian yang sadis. Ada yang menyebutkan bahwa bintang kungfu ini meninggal karena diracun. Namun beberapa orang dan sebagian dari masyarakat bahwa para ninja lah yang telah melakukan tindakan pembunuhan terhadap si Bruce Lee ini, teman-teman. Ada yang bilang bahwa Bruce Lee itu telah ditembak, dan ada yang bilang dibunuh di tengah orang banyak. Apa kalian percaya dengan kabar-kabar yang seperti ini? Let's discuss. Belum lama ini, sebuah buku biografi yang berjudul Bruce Lee Alive ditulis oleh jurnalis Amerika yang bernama Polly Matthew. Polly Matthew mengklaim bahwa Bruce Lee meninggal karena sengatan panas atau heat stroke. Heat stroke sendiri adalah sebuah kondisi tubuh yang dimana suhu tubuh bisa mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Biasanya heat stroke ini disebabkan oleh suhu lingkungan atau aktivitas tinggi yang mampu meningkatkan suhu tubuh. Beberapa gejalanya adalah mual, pusing, kejang, bingung, disorientasi, kehilangan kesadaran, bahkan sampai koma. Tidak dapat dipungkiri bahwa heat stroke ini bisa menyebabkan kematian karena dapat menimbulkan kerusakan pada jaringan otak dan organ internal tubuh lainnya. Ada beberapa alasan mengapa si Matthew Polly ini menyebutkan bahwa heat stroke adalah pencabut nyawa Bruce Lee. Polly kemudian mengajak untuk menengok kembali apa saja yang telah terjadi kehidupan Bruce Lee beberapa hari sebelum Bruce Lee tergeletak tak bernyawa. Kunci untuk memahami kematian Bruce Lee ini adalah bahwa ia pernah pingsan 10 minggu sebelumnya dan hampir meninggal dikarenakan oleh hal yang sama. Hal ini dilansir dari Fox News. Pada tanggal 10 Mei 1973, di salah satu hari terpanas pada bulan itu, dia masuk ke ruang dubbing kecil. Mereka mematikan AC agar tidak mengganggu soundtrack. Seketika itu, maka si Bruce Lee ini kepanasan. Dia mengalami kepanasan dan merasakan pusing yang teramat pusing. Kemudian si Bruce Lee meninggalkan ruangan kecil tersebut dan setelah sampai keluar dia ambruk terjatuh ke lantai. Setelah itu dia bangkit kembali dan ketika kembali ke ruang panas tersebut dia malah pingsan kembali dan mulai terjadi kejang. Mereka membawanya ke rumah sakit dan para dokter menduganya bahwa si Bruce Lee mengalami pembengkakan pada bagian otaknya. Dan itu adalah gejala pertama yang tampak persis seperti kasus heat stroke menurut Matthew Polly. Sedangkan istri Bruce Lee, yaitu Linda Lee Cadwell, pernah mengatakan kepada Los Angeles Times pada tahun 1998 bahwa kematian suaminya disebabkan oleh pembengkakan otak karena hipersensitivitas terhadap Aquagesic atau obat penghilang rasa sakit yang dikonsumsi oleh Bruce Lee. Namun Polly tetap bersikukuh bahwa Bruce Lee juga mengalami heat stroke yang tampak pada gejala-gejala sebelumnya. Sementara itu, fakta di lapangan menyebutkan bahwa Bruce Lee meninggal di apartemen milik artis yang bernama Betty Ting Pei. Betty Ting Pei dilaporkan telah menawarkan Aquagesic kepada si Bruce Lee. Sorry. Betty Ting Pei dilaporkan telah menawarkan Aquagesic kepada si Bruce Lee setelah si Bruce Lee mengeluh sakit kepala. Tidak ada bukti yang ditutup-tutupi menurut Polly Matthew. Kesimpulannya adalah heat stroke. Itu yang Polly Matthew katakan terhadap penyakit yang diderita oleh si Bruce Lee. Polly Matthew mengatakan itu adalah pembunuh paling umum untuk para atlet muda pria. Seolah-olah semua ini sering terjadi pada seluruh atlet muda pria. Polly juga mengklaim bahwa beberapa bulan sebelum insiden pertama itu terjadi, Bruce Lee mengalami operasi pengangkatan kelenjar keringat di bagian lengannya. Menurut aku, jika kita berpikir secara rasional, dari yang didapati Bruce Lee tentang operasi tersebut adalah sesuatu hal yang mampu meningkatkan penampilan Bruce Lee dalam dunia perfilman. Tetapi ada hal-hal yang menimbulkan efek samping dari operasi tersebut. Apakah itu?
keringat bertugas untuk mengeluarkan suhu panas yang ada di dalam tubuh seseorang, yaitu berupa cairan keringat. Jika kelenjar keringat itu diangkat, maka bagaimana cara Bruce Lee mengeluarkan suhu panas yang ada di dalam tubuhnya? Memang itu akan meningkatkan penampilannya di dalam dunia perfilman, karena kucuran keringat yang dikeluarkan Bruce Lee sangat sedikit setelah operasi pengangkatan kelenjar keringat tersebut. Tetapi apa jika Bruce Lee mengalami demam? Maka Bruce Lee kurang mampu untuk mengeluarkan suhu panas yang ada di dalam tubuhnya, bahkan tidak bisa mengeluarkan suhu panas yang ada di dalam tubuhnya. Jadi kesimpulannya, aku lebih memilih tentang teori yang berisikan bahwa kematian Bruce Lee ini disebabkan oleh penyakit, bukan dibunuh ataupun diracun oleh seseorang secara sengaja ataupun tidak sengaja. Terus apa yang terjadi pada berita yang mengabarkan bahwa Bruce Lee ini mati di apartemen Betty Ting Pei? Apakah ini hanya sebuah berita hoax? Padahal berita tersebut sudah tersebar di mana-mana. Yang harus kalian sadari adalah bahwa istri dari Bruce Lee pernah mengungkapkan kejadian yang sesungguhnya, bahwa kematian Bruce Lee memang karena penyakit, bukan karena dibunuh. Ini adalah kesaksian dari istrinya sendiri. Jadi menurut aku itu aja sih. Intinya Bruce Lee ini mati karena penyakit, bukan karena dibunuh seperti yang ada di berita-berita di TV zaman tahun 90-an. Tapi itu hanyalah pendapat aku yang aku riset sedemikian dalam. Jika kalian punya pendapat berbeda, silahkan kalian utarakan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Bagaimana menurut kalian kematian Bruce Lee tersebut? Apakah kalian punya berita lain selain kematian Bruce Lee dikarenakan penyakit heat stroke ini? Jika kalian suka berita horor dan misteri seperti ini, silahkan kalian klik like, share, and subscribe pada channel Pudin Mandal, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian agar pengetahuan yang kalian dapatkan bisa dirasakan oleh teman-teman di sekitar kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you later my friend.